Selamat malam saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali pada malam doa menjelang Pantekosta hari ke-6 ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa selalu menaungi kita sekalian dan memberkati acara ini. Malam ini kita akan melanjutkan rangkaian doa menjelang Pentakosta dengan tema Melihat Kasih Pemeliharaan Allah. Mari kita awali kebaktian ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 454. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur karena kami boleh dimampukan untuk melanjutkan kegiatan doa menjelang Pentakosta hari ke-6 ini Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami datang menghampiri Dikau ya Bapa, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak melayani Engkau dan melayani jemaat kami pada malam hari ini. Bimbing dan sertai kami ya Bapa dari awal hingga akhir acara ini, sehingga semuanya boleh berlangsung karena perkenan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di malam doa menjelang Pentakosta yang ke-6 ini, subtema kita adalah melihat kasih pemeliharaan Allah. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 7 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 16. Mari kita siapkan Alkitab kita dan kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih bila pada malam hari ini kami anak-anak-Mu masih setia turut dalam persekutuan doa menjelang Pentakosta yang ke-6 pada malam hari ini. Tuhan, tolong curahkanlah hikmat dan pengertian kepada kami, juga mampukan kami untuk melaksanakan dengan setia, karena Tuhan adalah penolong kami yang setia. Amin. Kejadian pasal 7 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-16. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berburu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang maksud itu adalah jantan dan betina. Dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bila kita mendengarkan nama Nuh, di dalam pikiran kita, di dalam bayangan kita, pasti akan terlintas akan air bah. Air bah yang akan mengancam kehidupan di muka bumi ini. Kemudian tingkap-tingkap langit yang terbuka, sehingga tercurahlah hujan yang sangat lebat, air berlimpah menggenangi bumi ini, sehingga selama 40 hari 40 malam. Dan pada saat itu, Nuh bersama keluarga masuk ke dalam bahtera, beserta dengan segala jenis binatang secara berpasangan. Kemudian Allah menutup bahtera itu dari belakang, sehingga mereka dalam keadaan aman dan selamat. Allah menutup pintu bahtera itu. Allah menjaganya, dan ancaman apapun tidak akan bisa masuk untuk mencelakai mereka. Dengan demikian, Nuh bersama dengan keluarga, dengan seisi yang ada di dalam bahtera itu, terpelihara di dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kisah Nuh pasti tidak luput dari kata air bah. Kalau kita mendengar kata air bah, yang terbayang adalah apa? Pasti kedahsyatannya, kengeriannya. Sehingga tidak jarang air bah ini seringkali atau kadang-kadang dipakai untuk mengungkapkan suatu malapetaka, suatu serangan atau pencobaan di dalam kehidupan kita.
Sehingga bila seseorang mengalami suatu pergumulan yang berat, mengalami beban yang hebat seperti mungkin pada saat ini, ketika COVID-19 mendera negara kita, ada di dalam kehidupan kita, dengan ekonomi yang porak-poranda, banyak tempat-tempat kita bekerja ditutup. Banyak sekali para karyawan yang di PHK, banyak sekali usaha-usaha yang gagal. Sehingga ketika kita mengalami hal yang terburuk, kadang kita mengumpamakan bahwa saat ini kita mengalami air bah, deraan air bah seperti ketika zaman Nuh. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita tidak boleh lupa bahwa dalam kisah Nuh ini bukanlah hanya meliputi air bah, tapi di situ ada bahtera. Tempat di mana Nuh dipelihara, tempat di mana Nuh diberi keselamatan oleh Tuhan, sehingga mereka boleh selamat, sehingga mereka boleh terjaga dari segala ancaman. Hidup Nuh bukan hanya dilingkupi dengan air bah, tapi dia dijaga. Mereka dipelihara oleh Allah. Makanya ketika kita hanya melihat air bah yang kita lihat di dalam kisah Nuh, sehingga itu menyamakan dengan keadaan kita yang saat ini sedang menderita. Yang ada kita hanya akan menjadi lemah. Kita hanya akan menjadi lelah. Kita menjadi tidak berdaya. Akhirnya kita putus asa. Karena kita tidak melihat akan pertolongan Tuhan. Ada bahtera di mana kita bisa berteduh, di mana kita bisa berlabuh. Ada bahtera pemeliharaan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, makanya di dalam kehidupan gereja, bahtera dijadikan suatu lambang, suatu simbol sebagai persekutuan yang dijaga dan diselamatkan. Termasuk kita GKI dalam logonya memakai lambang bahtera. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pemeliharaan Allah selalu ada di dalam kehidupan kita dan kita harus meyakininya itu. Seperti tertulis di dalam syair Kidung Jemaat 418 yang demikian bunyinya. Meskipun badai menyesah dan ombak menderu, dipandu Tuhan bahteranya ke pantai yang teduh. Jemaat yang terkasih, kiranya Roh Kudus mengarahkan mata kita supaya kita tidak hanya melihat air bah kehidupan, namun kita mampu untuk dengan jelas melihat bahtera kasih pemeliharaan Allah. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita menaikkan doa-doa kita, doa berantai, dan untuk malam ini, pokok-pokok doanya adalah sebagai berikut. Doa untuk bangsa, doa untuk gereja, doa untuk keluarga, dan pokok doa lainnya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena
kami masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup dan kehidupan ini. Walaupun di tengah segala keterbatasan, kami masih dimampukan untuk melakukan kegiatan doa menjelang Pentakosta hari ke-6 ini. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami teringat akan mereka yang sedang menjalani rehabilitasi di penjara-penjara ya Bapa. Mereka yang karena berbagai masalah dihukum dan harus mendekam di balik ruji besi, dikucilkan, kesunyian, kesepian, jauh dari keluarga dan masyarakat. Mereka terkadang berada dalam kondisi yang kurang layak dan jauh dari keadilan. Kami mendoakan pelayanan rehabilitasi yang dilakukan bagi mereka, pelayanan sosial, pelayanan kerohanian, dan pelayanan lainnya dalam rangka memulihkan budi pekerti dan perilaku mereka ya Bapa. Kiranya semua itu dilakukan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu, sehingga mereka yang sedang menjalani rehabilitasi dapat merasakan manfaatnya dan dengan sabar mengisi waktu-waktu mereka dengan hal-hal yang baik, serta dapat meningkatkan kesadaran, percaya diri dan pengharapan mereka bahwa masih ada hari depan yang cerah menanti mereka ketika mereka memperoleh kembali kebebasan, memasuki kehidupan baru bersama dengan keluarga dan anggota masyarakat lainnya. Berkati mereka ya Bapa. Allah Bapa di surga, cukup lama sudah kami mengalami perubahan pola kehidupan bersekutu kami ya Bapa dengan adanya pandemi COVID-19, di mana kami tidak dapat beribadah bersama di gereja, kebaktian keluarga, pemahaman Alkitab, ataupun melakukan kegiatan gerejawi lainnya sebagaimana biasa. Untuk itu kami mohon kekuatan dan berkat-Mu atas kami ya Bapa, GKI Sutopo Tangerang, Bakal Jemaat Curug, dan Pos 3 Raksa, agar di tengah perubahan dan keterbatasan ini, kehidupan bergereja kami tetap mengandalkan kekuatan yang daripada-Mu ya Bapa. Dan kami memohon agar kami tetap memiliki semangat dalam bersaksi, bersekutu dan melayani. Karena kami semua diberkati dan selalu dalam penyertaan-Mu. Walaupun banyak kegiatan yang harus dilakukan dari rumah ataupun dengan terbatas, kebaktian minggu, juga kebaktian doa menjelang Pentakosta secara online, namun kami percaya bahwa hal ini tidak akan mengurangi keberlangsungan hidup bergereja kami ya Bapa, karena Engkau beserta kami. Berkati pelayanan firman kami, berkati pendeta-pendeta dan para penatua, juga semua aktivis GKI Sutopo, tim multimedia, serta semua anggota jemaat GKI Sutopo, Bakal Jemaat Curug, dan Pos 3 Raksa, agar tetap berperan serta dan berkontribusi bagi kelangsungan kehidupan bergereja kami ya Bapa, sehingga pelayanan kami bagi jemaat-Mu tidak berhenti walaupun di tengah keterbatasan ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, setiap hari bahkan setiap waktu hidup kami saat ini sedang dalam keadaan yang cukup memprihatinkan karena dampak dari pandemi COVID-19. Seluruh tatanan kehidupan, terutama sosial dan ekonomi, mengalami perubahan. Yang tadinya bebas menjadi terbatas, bahkan sangat terbatas, dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan kami ya Bapa. Banyak di antara kami yang kehilangan pekerjaan, mengalami pemutusan hubungan kerja, bekerja dari rumah, belajar, mengajar dari rumah, pendapatan berkurang, dan sebagainya yang menyebabkan kehidupan keluarga sungguh memprihatinkan. Terutama mereka yang bila mana tidak bekerja, tidak memperoleh penghasilan. Tidak sedikit yang terkena sakit akibat COVID-19, diisolasi, dirawat di berbagai rumah sakit. Bahkan kadang tidak ada lagi tempat untuk mereka yang sakit. Ada yang sembuh namun ada juga yang meninggal. Bukan hanya mereka yang sakit, tetapi para medis pun tidak luput dari kematian di tengah pelayanan mereka ya Bapa. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang berusaha keras untuk menangani kasus pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Berilah kemampuan dan kebijaksanaan agar semuanya dapat dilakukan dengan baik bagi kepentingan bangsa kami ya Bapa. Namun berikan juga kesadaran kepada bangsa kami ya Bapa
bahwa setiap kami harus patuh kepada ketentuan yang berlaku, sehingga segala upaya yang dilakukan untuk memutus mata rantai, bahkan melenyapkan pandemi COVID-19 dari negara tercinta ini, dapat berhasil. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon kuatkan iman dan percaya kami ya Bapa dalam menghadapi semua ini. Bahwa ada Engkau yang melindungi kami, yang memelihara kami, menyertai kami, dan menjauhkan kami dari sakit penyakit, terutama karena COVID-19 ini. Pulihkanlah kehidupan bangsa kami, bahkan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkati kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan memohon. Bapa yang terkasih, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Kudus, kami pada malam hari ini Tuhan ingin mendoakan para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang masih terus melayani Bapa sekalipun lewat online. Kami percaya ini semua adalah kehendak dan rencana-Mu. Ya Bapa, biarlah Tuhan setiap pelayan-pelayan yang boleh melayani-Mu Tuhan, boleh Engkau berikan sukacita, selalu berkat yang mengalir pada mereka. Dan biarlah Bapa, biarlah para pelayan-Mu ini melayani dengan hati yang penuh sukacita. Dan Tuhan boleh memberkati pertumbuhan di dalam Kristus dan menjadi jemaat bagi gereja-gereja-Mu Tuhan semakin dewasa dan semakin beriman dalam kehidupannya. Ya Bapa, kami yakin dan percaya tangan kasih-Mu ya Tuhan yang boleh berkuasa. Ya Bapa di sorga, kami juga ingin mendoakan para keluarga Tuhan, baik itu jemaat Sutopo, Pos 3 Raksa dan Bajem Curug. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami tidak melayani Tuhan di gereja, tapi kami percaya Bapa, kami beribadah di rumah dengan hati yang penuh sukacita, dan berikanlah kami hati yang terus melayani, terus diberkati oleh tangan kasih-Mu Bapa. Dan biarlah setiap keluarga selalu memiliki iman, rohani dan pengharapan juga ketaatan hanya kepadamu. Kiranya tangan kasih-Mu Tuhan yang selalu memberkati para keluarga dimanapun berada. Dan biarlah persekutuan ibadah selalu menjadi kesediaan yang boleh diambil dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya inilah kerinduan kami Bapa, yang kami mohon hanya di dalam nama Bapa di sorga. Bapa yang penuh kasih, kembali kami hadir di hadapan-Mu, menaikkan doa permohonan kami untuk bangsa dan pemerintahan kami. Bapa, kiranya Bapa beri hikmat kepada bangsa kami Bapa, untuk mau bekerja sama dengan pemerintahan, hingga apapun yang terjadi di dalam bumi negara kami Indonesia ini, bisalah berjalan dengan baik. Bisalah apa yang diusahakan pemerintah, bisa membuahkan sebuah hasil. Tuhan, kiranya Tuhan juga beri hikmat dan kebijaksanaan untuk pemerintahan kami dari tingkat terendah, yaitu dari RT sampai dengan tingkat yang tertinggi, yaitu kepresidenan. Kiranya Tuhan pimpin mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin dengan baik, semua boleh memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan menuju kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan beradab. Terima kasih Tuhan kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memimpinlah
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan menutup ibadah doa menjelang Pentakosta ini. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Tuhan yang penuh kasih, kami berterima kasih untuk pimpinan Tuhan pada malam ini, sehingga malam ini kami boleh melalui pekan doa berantai ini. Di sini kami boleh melihat kasih pemeliharaan Allah. Terima kasih ya Tuhan, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa dan pertolongan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Demikian acara kita pada malam hari ini, dan atas nama Majelis Jemaat kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelayanan malam ini. Diingatkan bahwa acara doa menjelang Pentakosta akan dilanjutkan kembali besok hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 pukul 19.30. Selamat malam. Tuhan memberkati.